Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis rata-rata. Yang dikhususkan kali ini adalah pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar di mana N-nya adalah lebih besar dari 30. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Di sini formulasi hipotesisnya H0 yaitu mu sama dengan mu 0 dan H1 itu mu lebih besar dari mu 0. Ada lagi hipotesis utamanya yaitu mu sama dengan mu 0 dan hipotesis alternatifnya mu kurang dari mu 0. Begitu juga yang terakhir H0 itu adalah mu sama dengan mu 0 dan H1 itu adalah mu tidak sama dengan mu 0. Jadi nanti formulasi hipotesisnya ini akan dipilih sesuai dengan soal. Yang kedua, penentuan nilai alfa atau taraf nyata dengan nilai Z tabel atau Z alfa. Nah, itu mengambil nilai alfa sesuai soal, kemudian menentukan nilai Z alfa atau Z alfa per 2 dari tabel. Z alfa itu dipergunakan jika formulasi hipotesisnya yaitu lebih besar dan lebih kecil. Sedangkan Z alfa per 2 itu dipergunakan jika mu-nya tidak sama dengan mu 0. Lalu yang ketiga, kriteria pengujian untuk formulasi hipotesis yang pertama itu H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan Z alfa dan H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari Z alfa. Kemudian untuk formulasi hipotesis yang kedua, kalau kita pakai yang kedua, itu H0 diterima jika Z0 lebih besar atau sama dengan min Z alfa dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari min Z alfa. Dan untuk formulasi hipotesis yang ketiga, itu H0 diterima jika Z0 itu diantara min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Sedangkan akan ditolak kalau Z0-nya lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z0-nya kurang dari min Z alfa per 2. Setelah melakukan kriteria pengujian, maka kita akan menguji statistik. Uji statistik itu ada dua, yaitu jika diketahui simpangan baku populasi dan jika tidak diketahui simpangan baku populasinya. Jika si sigmanya diketahui, itu rumusnya adalah Z0 sama dengan X bar min mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Sedangkan simpangan bakunya populasinya tidak diketahui atau sigmanya tidak diketahui, maka rumusnya adalah Z0 sama dengan X bar min mu 0 dibagi S dibagi akar N. Setelah melakukan uji statistik, maka kita akan bisa mengambil kesimpulan, yaitu menerima atau menolak H0, yaitu sesuai dengan kriteria pengujian yang telah ditetapkan tadi. Untuk mempermudahnya, kita akan ke contoh soal. Di sini contohnya, pimpinan bagian pengendalian mutu barang pabrik susu merek Aku Sehat ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf 5%. Jadi di sini dia ingin mengetahui bahwa sudah lebih kecil dari itu atau belum. Berarti formulasi hipotesisnya adalah kurang dari, karena di sini ada lebih kecil dari. Jadi step pertamanya yaitu formulasi hipotesis. Formulasi hipotesisnya tadi adalah yang kurang dari, berarti kita ambil yang ini, yang poin B. Ini adalah formulasi hipotesisnya, di mana H0-nya itu mu-nya sama dengan mu 0, sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu mu kurang dari mu 0. Nah, di sini mu 0-nya di sini adalah sebesar 400 gram ya, karena di sini dia bilangnya dipasarkan masih tetap 400 gram atau tidak. Berarti awalnya adalah 400. Jadi mu-nya 400 atau lebih kecil dari 400. Lalu yang kedua yaitu taraf nyata. Taraf nyata yang dipakai di sini adalah sebesar 5%. Atau kalau di dalam bentuk desimal kan itu adalah 0,05.
Nah, di sini kita karena posisinya tadi kurang dari, maka di sini kita akan memakai Z alfanya saja. Berarti Z dari 0,05 itu kita bisa lihat di tabel Z-nya untuk lebih dari atau kurang dari, itu bentuk tabelnya yang seperti ini ya. Oke, yang ini Z 0,05. Nah, tabelnya seperti ini. Z 0,05. Z 0,05. Berarti ini ada 0,05 adalah taraf nyatanya. Sedangkan kita akan mencari taraf keyakinannya, berarti sama dengan 1 dikurang 0,05. Hasilnya adalah 0,95. 0,95 itu berada di antara yang ini ya. Nah, 0,95 itu berada di antara 1,64 dan 1,65. Berarti Z alfanya sama dengan 1,64 ditambah 1,65 itu dibagi dengan 2, yaitu adalah 1,645. Jadi untuk nilai Z 0,05 adalah 1,645. Berarti di sini 1,645. Oke, sudah menentukan taraf nyatanya. Lalu step yang ketiga adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya ini karena tadi kurang dari, berarti kita pakai yang ini. Yang kurang dari ya. Di sini kurang dari. Jadi H0 diterima jika Z0 itu lebih besar atau sama dengan dari min Z alfa. Z alfanya tadi adalah 1,645 dan akan ditolak kalau dia lebih kecil dari min 1,645. Oke, sudah. Selanjutnya adalah uji statistik. Uji statistik di sini itu kita akan lihat yang diketahuinya. Nah, yang ini ya. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Oh, ini tadi dulu ya. Yang ini dulu, yang terlebih ini. Pimpinan bagian pengendalian mutu barang pabrik susu merek Akuset ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Berarti 400 gram ini tadi adalah mu nolnya. Ini adalah mu nolnya, yaitu sama dengan 400 gram. Lalu selanjutnya di sini simpangan bakunya adalah 125, berarti simpangan bakunya adalah sigma. Di sini berarti sigmanya diketahui ya. Sigmanya sama dengan 125. Lalu dari sampel 50 kaleng yang diteliti, berarti 50 kaleng itu adalah N-nya. N-nya adalah 50. Lalu diperoleh rata-rata bersih 375, berarti itu adalah X barnya. X barnya adalah 375. Maka kita akan mencari nilai Z0. Ini adalah rumusnya tadi ya, mencari Z0. Sehingga kalau kita tulis di sini Z0 Z0-nya yaitu rumusnya sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan sigma yang dibagi dengan
SQR akar N, SQRT N. Oke. Kita enter. Hasilnya adalah min 1,41. Jadi di sini yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya di sini karena Z0-nya hasilnya adalah min 1,41, itu dia lebih besar ya, lebih besar dari min 1,645. Nah, sehingga atau maka H0-nya diterima. Nah, karena H0-nya diterima, ini adalah H0-nya yang oke, berarti mu-nya sama dengan 400. Nah, karena mu-nya sama dengan 400, berarti dapat diterima bahwa rata-rata yang dipasarkan masih tetap 400 gram. Oke, sini. Jadi, berat bersih rata-rata susu bubuk Aku Sehat ya tadi ya, per kalengnya yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Oke, demikianlah pembahasan mengenai pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.